Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan cookies. Cookies yang kita pelajari yang pertama ini adalah lidah kucing. Jadi kenapa dinamakan lidah kucing? Karena nanti finishnya bentuknya seperti lidah kucing. Jadi yang pertama kita membutuhkan margarin. Margarin terbuat dari lemak nabati, biasanya terbuat dari kelapa sawit. Minyak kelapa tersebut akan mengalami proses hidrogenasi, yaitu pengubahan dari bentuk cair ke bentuk padat dengan gas hidrogen. Dari segi tekstur, margarin lebih keras dari mentega. Kenapa seperti itu? Karena adanya daya emulsi yang lebih kuat. Selanjutnya, di sini saya berikan contoh 3 jenis margarin. Yang pertama, ini merek Bull Band. Merek Bull Band lebih mahal daripada merek yang lainnya, tapi dari segi aroma lebih wangi ketika dibuat kue. Yang kedua, merek Palm. Nah, ini medium, jadi harganya juga di antara kedua produk ini merek Palm. Terus yang terakhir, Amanda dari segi kualitas memang di bawah dua produk tadi, cuman andaikan ya pesanan kue kita itu dari orang yang memang dari golongan menengah ke bawah, monggo cukup kita menggunakan merek Amanda. Jadi ini malah justru bisa menjadi peluang bisnis kita, tergantung konsumen apa yang akan memesan cookies kita. Misalnya kalau dari golongan menengah ke atas, monggo kita berikan harga yang relatif mahal tapi memang benar-benar berkualitas bagus. Jadi andaikan kita akan mengeluarkan suatu produk, nanti bisa kita beri level A, level B, nanti ada level C. Apa yang membedakan? Yang membedakan bisa dari ingredient atau bahan-bahan yang digunakan. Ini saya sisihkan ya, nanti kita butuh satu resep itu 100 gram. Nah, untuk menimbang kita gunakan timbangan duduk seperti ini. Atau jika kita mempunyai timbangan digital lebih baik. Selanjutnya, bahan yang kedua adalah butter. Apa itu butter? Butter adalah produk hewan yang terbuat dari susu atau krim. Apa itu butter? Nah, sebenarnya kita sering salah kaprah di masyarakat. Jadi butter seperti ini lebih harum dan juga lebih lembek. Biasanya kita sering salah sebut margarin, mentega, butter dan sebagainya. Padahal sebenarnya mentega itu yang ini. Mentega nama lainnya adalah butter. Lebih lembek, lebih mahal, lebih harum. Seperti itu ya. Saya ulangi, mentega nama lainnya butter, lebih lembek, ini lebih lembek ya teksturnya, lebih harum dan lebih mahal. Sebenarnya tergantung mereknya, tapi overall ya, secara umum mentega atau butter lebih mahal dibandingkan dengan margarin yang saya sebutkan tadi. Nah, mungkin anak-anak di rumah juga belum tahu, disuruh ibunya beli mentega atau beli margarin, ya wis manut ae bawa pulang ini atau ini. Ternyata mentega, margarin itu berbeda, nggih. Saya ulangi lagi, yang lebih lembek seperti ini, lebih lembek adalah apa anak-anak? Ya, yang lebih lembek ini adalah butter atau mentega. Nah, sedangkan yang di awal tadi adalah margarin, lebih keras. Gitu. Paham ya perbedaan apa itu mentega dan apa itu margarin yang di awal tadi. Kita nanti untuk satu resep cukup butuh 85 gram butter. Selanjutnya kita butuh 100 gram gula halus. Oke,
Untuk gula halus, kita bisa beli di toko kue, beli gula halus seperti itu. Tetapi andaikan kita di rumah punya alat penghalus gula, kita bisa pakai gula biasa ini, gula pasir. Nah, gula pasir seperti ini, lalu kita haluskan sendiri. Karena memang kalau menghaluskan sendiri tentunya kan gulanya lebih murah. Jadi harga gula halus dengan gula pasir biasa lebih mahal. So, jika anak-anak di rumah punya alat seperti ini, blender untuk gula halus, monggo, cukup pakai gula yang seperti ini. Nanti dimasukkan sini, nah seperti ini, diklik seperti biasa. Nanti waktu praktikum kita akan praktek untuk menghaluskan gula. Mungkin di rumah ada yang belum pernah menghaluskan gula? Jika belum, boleh mengisi di kolom komentar. Selanjutnya adalah 140 gram tepung terigu protein rendah. Nah, mungkin anak-anak juga belum tahu, ternyata terigu pun macam-macam. Jadi ada yang protein tinggi, rendah, bahkan sedang. Ini adalah tepung cakra yang proteinnya tinggi. Sedangkan yang ini tepung terigu segitiga, proteinnya rendah. Jadi untuk membuat kue biar lebih crispy, krenyes-krenyes seperti itu, sebaiknya menggunakan terigu dengan protein rendah. Nanti bilang saja di tokonya, beli terigu merek segitiga. Kalau misalnya anak-anak beli dalam bentuk kemasan, harganya lebih mahal. Jadi beli los seperti ini aja tidak apa-apa. Selanjutnya kita akan membutuhkan 10 gram maizena. Ya, maizena pun harganya beraneka ragam. Kalau anak-anak membeli yang kemasan seperti ini, harganya lebih mahal. Maka saya menyarankan untuk membeli kemasan yang los. Jadi tepung maizena, kalau misalnya beli seperti ini kemasan los, harganya lebih murah. Nah, biasanya ada hurufnya M di sini, M seperti itu. Sama sebenarnya, cuman yang membedakan mungkin karena ini bungkusnya saja kan sudah menarik ya anak-anak ya. Pasti ini harganya akan lebih mahal. Nanti kalau anak-anak misalnya memulai wirausaha, malah beli yang kemasan los itu yang besar. Jadi misalnya kemasan kentalan itu lebih murah lagi. Cuman untuk pemula saya rasa cukup beli yang kemasan 1 kilo seperti ini. Selanjutnya kita menggunakan 10 gram susu bubuk. Susu bubuk juga variannya macam-macam. Ada yang full cream yang seperti ini, dan juga ada yang skim. Apa bedanya? Jadi kalau skim itu lebih ada manis-manisnya, sedangkan kalau full cream lebih tawar. Nah, ini monggo sesuai selera saja, tapi biasanya saya sering menggunakan yang tawar ini, jadi untuk perasa saja. Ini pun harganya beraneka ragam, nggih. Atau misalnya pakai susu bubuk boleh, misalnya susu di rumah ada punyanya adiknya yang susu Denko seperti itu, boleh pakai itu sama saja. Selanjutnya membutuhkan 100 ml putih telur. Lah, putih telur itu bisa beli di pasar untuk lebih hemat. Jadi nggak usah memisahkan antara putih dan kuning, nanti cukup beli putih telur di penjual telur gitu, atau pesan seperti itu bisa. Selanjutnya saya akan menerangkan alat yang digunakan untuk membuat lidah kucing. Yang pertama mixer. Di sini saya memberikan 2 contoh mixer. Yang pertama adalah hand mixer. Hand tangan anak-anak, mixer berarti alat untuk mengaduk kue tadi. Nah, cukup seperti ini. Nanti dimasukkan ke sini. Lalu kita akan memulai memixer. Seperti ini. Biasanya setiap ibu rumah tangga insya Allah punya seperti ini. Anak-anak pasti punya? Nah, yang punya silahkan menulis di kolom komentar. Saya punya mixer.
Selanjutnya ada mixer yang kekinian, mixer duduk. Apa keunggulannya? Mixer duduk ini memudahkan kita dalam bekerja. Ketika kita mengocok putih telur misalnya, kurang lebih 10 menit tadi, kita bisa menyiapkan hal yang lain. Misalnya, bisa kita gunakan untuk memanaskan oven, bisa kita gunakan untuk mengolesi cetakan lidah kucing, seperti itu. Kalau mixer ini kan nggak bisa, kita harus megang seperti ini, betul kan ya? Nah, jadi ini lebih membantu. Tentunya mixer duduk ini lebih mahal, seperti itu. Terus selain mixer, kita nanti butuh timbangan ya anak-anak, timbangan seperti ini. Nah, timbangan duduk, timbangan kue biasanya nyebutnya. Atau kalau anak-anak di rumah punya timbangan digital malah lebih bagus. Untuk mencetak, kita menggunakan cetakan lidah kucing seperti ini. Nanti cetakan ini kita olesi dengan margarin ya, margarin yang merek Amanda saja sudah cukup. Jadi untuk olesan tidak usah menggunakan yang mahal, okay? Nanti kita tetap pakai Amanda untuk olesan. Untuk yang merek medium tadi, yang palm nanti kita pakai ini. Nanti diolesi seperti itu. Jadi cetakannya seperti ini. Nanti kalau kalian semua di rumah sudah menjadi pengusaha, saya memang benar-benar memproduksi, tentunya butuh alat yang lebih dari 2 malahan ya. Mungkin punya 10 alat ini karena memang mendapat pesanan, misalnya untuk pernikahan pesanannya misalnya dapat pesanan untuk pernikahan misalnya 500 box ini. Nah, tentunya kan harus punya ini alat banyak. Dan sebenarnya ini bisa dipesan, nanti ada istilahnya nggak belinya di toko gitu, jadi memang dandak nih ngoten lho ya. Jadi nanti pesan yang lebar seperti itu tuh juga bisa. Terus nanti kita juga pakai ya ini. Nanti adonannya yang sudah selesai di blender, di mixer maaf, nanti kita masukkan ke sini. Nah, ini kan nanti kita potong. Jadi ada keterangan mau berapa. Ini ada garis-garisnya. Kalau kita ukuran medium, ya ini yang tengah ini digunting. Adonnya dimasukkan sini, terus nanti ini seperti ini. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan praktikum biar tahu. Setidaknya pertemuan hari ini memberi gambaran kepada kalian alat dan bahan untuk proses pembuatan lidah kucing. Ini ya, ini namanya segitiga. Kalau beli di pasar, beli aja di toko roti itu plastik segitiga seperti itu. Biasanya malah nggak ada tulisannya, guys. Jadi ini memang agak mahal kalau ada ini mereknya, ada ininya. Biasanya polos itu beli yang lebih murah itu. Karena ini alatnya habis pakai kan dibuang. Jadi silahkan beli yang murah aja nggak apa-apa. Kalau yang ini memang lebih mahal ya, ada mereknya dan sebagainya. Terus kalau sudah nanti kita oven. Nah, ini ovennya nanti merek Hope. Merek Hope itu memang lebih baik daripada merek yang lain, tapi tentunya harganya lebih mahal. Ini alatnya sekitar 500.000 ya, 500-600. Kalau yang merek lain itu kadang mudah penyok ya, Mbak Mas di rumah. Jadi kadang ini meletot gitu loh ininya. Ini lebih bagus. Terus selanjutnya kalau sudah jadi, nah monggo ketika proses packaging ya, pengemasan, tergantung customer kita mau yang bentuk seperti ini atau yang dibungkus seperti ini, atau mungkin yang kemasan los ditata seperti ini untuk hantaran bisa. Demikian penjelasan saya mengenai alat dan bahan pada proses pembuatan kue lidah kucing. Untuk lebih jelasnya, pasti kita insya Allah akan praktikum sehingga mbak-mbaknya tahu, oh mana toh margarin, oh harumnya seperti ini, seperti itu. Demikian dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.